Halo, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang teori peniruan dari media massa. Di sini ada anggota kelompok, ada Selina Aurelia dan Rahel Maria. Marilah kita berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Melihat cewek baju merah, lihatnya pas hari Selasa. Kalau dia lagi marah, dilihat-lihat cantik juga. Teori imitasi, pengertian imitasi proses sosial meniru perilaku orang lain, dipengaruhi oleh faktor psikologi seperti rasa kagum dan minat. Teori dalam ilmu sosial, teori bisa bersifat jelas atau ambigu. Media massa berpengaruh dalam membentukkan perilaku sosial. Imitasi dalam kehidupan sosial terjadi dalam interaksi antar individu atau kelompok. Anak-anak meniru orang tua atau figur yang dikagumi. Media massa berperan dalam mempengaruhi perilaku imitasi. Dampak positif dan negatif. Positifnya, anak meniru sikap sopan orang tua, remaja meniru gaya hidup sehat, siswa meniru cara belajar dan baik dari kakaknya. Kalau negatifnya, anak meniru adegan berbahaya dari TV, anak meniru kebiasaan merokok orang tua, remaja berpengaruh perilaku negatif teman sebaya. Teori identifikasi proses seseorang mengambil ahli ciri-ciri orang lain atau menjadikan bagian dari kepribadiannya. Berbeda dari imitasi karena identifikasi lebih menyeluruh dan mendalam, dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Teori identifikasi Kenenberg, identifikasi dalam komunikasi adalah strategi untuk menciptakan kohesi dan persatuan dalam kelompok. 3 sumber identifikasi ada material berdasarkan kepemilikan benda yang sama, realistis berdasarkan kesamaan ide, nilai, dan sikap, formal berdasarkan peristiwa yang sama diikuti. Kesalahan dan strategi. Kesalahan dalam identifikasi, penilaian baik atau buruk berasal dari kebiasaan manusia menilai tindakan. Prinsip kesempurnaan, kesenjangan antara realitas dan ide menciptakan ketidaksempurnaan. Prinsip hierarki, struktur sosial menciptakan pemisahan yang dapat menimbulkan kesalahan. Strategi identifikasi dalam komunikasi. Identifikasi digunakan untuk mendekatkan audiens pada pesan yang disampaikan. Pemisahan juga digunakan untuk membedakan posisi pembicara dari audiens. Banyak digunakan dalam strategi politik dan pidato publik. Teori belajar sosial, pengantar Albert Bandura, lahir di Kanada, meraih PhD dari University of Iowa, mengajar di Stanford University. Seorang behaviorist yang menekankan pentingnya observasi dan modeling dalam proses belajar, mengembangkan teori belajar sosial, social learning theory, dan teori kognitif sosial, social cognitive theory. Konsep dari teori belajar sosial, perilaku manusia dipelajari melalui observasi dan modeling. Interaksi resiprokal antara 3 faktor utama, perilaku, person atau kognitif, ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran, lingkungan. Proses dan faktor. Proses observation learning, perhatian attention, retensi retention, reproduksi reproduction, motivasi motivation. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran sosial, faktor kognitif, faktor lingkungan. Faktor sosial seperti pengaruh dari orang tua, teman, lingkungan sekitar. Kalau faktor kognitif, harapan, pemahaman, dan evaluasi individu terhadap pengalaman. Faktor lingkungan, situasi dan kondisi yang mendukung atau menghambat proses belajar. Kesimpulan, penelitian media massa berfokus pada bagaimana media berinteraksi dengan masyarakat dan apa dampak jangka panjang dari konsumsi media terhadap individu dan budaya secara keseluruhan. Marilah kita berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Pergi ke pasar membeli kunci, baliknya lihat wanita pakai selendang ungu. Aku kira dia sedang sendiri, nggak taunya sedang menunggu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.